Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menulis, salam publikasi, dan salam inovasi. Selamat datang di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal dan Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual LIPJP HKI Universitas Airlangga. LIPJP HKI merupakan bentuk transformasi dari unit-unit yang sebelumnya ada di Universitas Airlangga, di antaranya PPJPHKI, Pusat Pengembangan Jurnal dan Informasi Ilmiah, yang mengelola terkait dengan pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah, kemudian AUP, Airlangga University Press, yang terkait dengan pengelolaan penerbitan buku, serta unit yang terkait dengan HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Alhamdulillah, dalam pengelolaan beberapa tahun ini, LIPJP HKI dengan berbagai macam programnya telah menghasilkan berbagai luaran yang cukup signifikan dalam kinerja UNER. Di antaranya yang pertama adalah dalam pengelolaan jurnal. Kita sudah menghasilkan 4 jurnal UNER yang sudah terindeks di Scopus. Kemudian terkait dengan publikasi ilmiah para sivitas akademika di Universitas Airlangga, saat ini kisarannya dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai 2.000 sampai 3.000 paper di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Alhamdulillah, kami terus berusaha selain meningkatkan kuantitas juga kualitas. Dalam hal ini adalah keterbacaan dari paper-paper para sivitas di dunia internasional dan dampaknya secara signifikan. Kita membuat program-program yang bisa meningkatkan sitasi dari paper-paper para sivitas akademika. Di sisi lain, di penerbitan kami juga bertransformasi menjadi penerbitan digital, yang mana kita juga mengelola, selain pengelolaan penerbitan, juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi para sivitas akademika agar bisa lebih baik dalam menulis dan menghasilkan buku. Di sisi lainnya, yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, kami juga melakukan suatu program sosialisasi dan perubahan sistem agar para pemohon HKI lebih mudah, lebih efisien dalam mengajukan hak kekayaan intelektualnya, serta beberapa program-program pendampingan yang terkait dengan hal ini. Dan kami berterima kasih pada seluruh sivitas akademika yang telah merespon dan berkontribusi dalam seluruh kegiatan yang telah kita rancang. Oleh karena itu, kami seluruh punggawa LIPJP HKI terus bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk mengawal program-program UNER untuk menuju percepatan kinerja UNER menjadi yang terbaik dalam kancah kualitas internasional di dunia. Terima kasih, tetap semangat menuju UNER hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut struktur organisasi LIPJP HKI. Profesor Heri Purnobasuki, MSI, PhD, Ketua LIPJP HKI. Ferry Effendi, Eskep, NS, MSc, PhD, Sekretaris LIPJP HKI. Dalam pelaksanaannya, pimpinan lembaga dibantu oleh Bidang Jurnal dan Publikasi Dr. Windarto, SSI, MSI, Koordinator Bidang Publikasi Ilmiah dan IPKI. Desi Harisanti, SSOS, MA, Koordinator Bidang Pengelolaan Jurnal. Ayu Lanana Fisya, SPI, MSc, PhD, Koordinator Bidang Pemeringkatan. Salah satu layanan LIPJP HKI adalah dalam bidang publikasi dan jurnal, yang tidak lepas dari perjalanan panjang untuk menumbuhkan budaya dalam hal publikasi. Hal ini dimulai dari terbentuknya tim pengembang jurnal ilmiah pada tahun 2005 yang berperan dalam pengembangan jurnal ilmiah sesuai dengan standar mutu. Kemudian berkembang menjadi Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah PPJPI pada tahun 2015 yang memiliki tugas lebih kompleks untuk meningkatkan capaian Universitas Airlangga dalam hal pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah. Bidang Penerbitan Ovarin Imtihana, SIIP, MA, Koordinator Bidang Penerbitan.
Airlangga University Press atau yang lebih dikenal sebagai AUP merupakan salah satu lembaga yang bernaung di bawah Universitas Airlangga dan berdiri sejak tahun 1972. Di tahun 2020, AUP menjadi salah satu bidang layanan di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Bidang layanan ini bertugas untuk memberikan layanan pada penerbitan buku digital. Melalui bidang penerbitan, LIPJB HKI diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dosen dan akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Airlangga dalam menerbitkan karya-karya terbarunya untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat secara luas. Bidang inovasi dan hak kekayaan intelektual. Indria Wahyuni SH LLM, Koordinator Bidang Inovasi dan HKI. Layanan hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi (LPBI) sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020, layanan ini menjadi salah satu unit layanan di bawah naungan Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPJP HKI). Unit layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi para peneliti dalam mendapatkan hak paten, cipta, merek, dan mulai pada tahun ini kita juga memberikan layanan pendaftaran kekayaan intelektual bagi desain industri. Cara pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual sangatlah mudah, yaitu melalui akun e-IPKI yang dimiliki oleh para dosen. Selain itu, bidang HKI juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen Universitas Airlangga dan mengencourage para dosen untuk bisa mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual. Kita juga melakukan one-on-one consultation dengan para peneliti apabila para peneliti mengalami kesulitan dalam mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. LIPJB HKI UNER merupakan lembaga yang selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan program untuk mendampingi sivitas akademika UNER dalam berkarya. Kami selalu melakukan continuous improvement dalam membangun budaya akademik yang kokoh dan berintegritas. Kami memahami bahwa semakin banyak perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita, terutama di bidang yang kita layani, inovasi dan HKI, jurnal dan publikasi, serta penerbitan. Oleh sebab itu, LIPJB HKI selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas lembaga guna meningkatkan ataupun memberikan layanan yang terbaik bagi sivitas akademika UNER. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Untuk seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga, LIPJB HKI siap melayani. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Baik.
Izin saya mulai acara ini. Yang terhormat Ketua Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual, Profesor Heri Purnobasuki, DRS MSI PhD. Yang kami hormati Koordinator Bidang Penerbitan, Ibu Ovarin Imtiana SI PMA. Yang kami hormati Manajer LSP Penerbitan, Ibu Epik Vinili SSI MSI, serta seluruh peserta BIMTEK yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta bimbingan teknis sertifikasi penulis dan editor profesional pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sela-sela kegiatan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua LIPJP HKI kepada Profesor Heri Purnobasuki PhD, dipersilakan. Matur nuwun Mbak Sadina. Suara saya bisa didengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Salam sejahtera, salam sehat semuanya, sehat tanpa obat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bu Epi, selamat datang kembali. Mohon maaf direpotkan terus ini sama UNER. Tidak, Bapak, dengan senang hati. Dan juga teman-teman para kolega kami di UNER yang saya hormati dan saya sayangi, para teman-teman dosen baik yang junior maupun yang senior. Ini selamat datang juga di acara ini. Mungkin ada yang sudah ikut ingin nambah koleksi sertifikatnya, ada juga yang baru, tapi yang jelas memang ini adalah program kami untuk terus meningkatkan dari sisi kualitas dan visibilitas dari Bapak Ibu sebagai dosen, terutama dalam bidang terkait dengan luaran penelitian atau studinya atau mungkin kajian-kajian dan pengetahuan Bapak Ibu sendiri yang dituangkan dalam bentuk buku, publikasi, atau mungkin karya-karya ilmiah yang lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini, untuk kesekian kalinya kami mencoba untuk terus-menerus membuat program yang hari ini adalah terkait dengan UNER Writing Masterclass. Namanya sudah master, berarti Bapak Ibu yang ikut di sini memang master semua begitu ya. Dan nanti akan kita ikutkan sertifikasi profesional yang nanti akan dijelaskan sama Bu Epik pada hari ini terkait dengan hal-hal teknisnya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan pada minggu depan atau sebentar lagi lah mungkin ya, Bapak Ibu sudah siap. Intinya bahwa Bapak Ibu yang mengikuti atau teman-teman yang mengikuti acara ini, itu memang syaratnya memang sudah harus mempunyai karya gitu kan. Jadi misalnya pernah memeriksa atau mereview sebagai editor, atau mungkin pernah mereview paper di jurnal, atau pernah menulis buku atau mungkin newspaper, itu paling tidak sudah ada syarat minimalnya. Dan tentu saja kita menginginkan bahwa Bapak Ibu ini nantinya kalau sudah tersertifikasi secara profesional, itu harapannya sebagai reviewer atau mungkin editor profesional, ya Bapak Ibu punya kemampuan di sisi ini. Sehingga jika Universitas Airlangga ini memerlukan keahlian Bapak Ibu, kita lebih mudah. Jadi untuk buku misalnya, itu baik di DIPP, ya direktoratnya tempatnya Pak Narse, Direktorat Inovasi Pendidikan, Pengembangan Pendidikan, maupun di kami, yang nanti akan menerbitkan buku itu, sebelum buku itu diterbitkan, itu ada salah satu jalurnya atau langkahnya, yaitu direview. Nah, kita punya reviewer yang sudah tersertifikat sebelumnya, cukup banyak, tetapi mungkin bidangnya barangkali belum cukup luas, sehingga kalau ada buku-buku dalam kategori bidang tertentu, ini yang kalau share reviewnya cuma sedikit dan belum pas bidangnya, ini kita akan kesulitan. Itu satu, jadi Bapak Ibu nantinya juga menjadi anggota pasukan kami ya, dalam menjaga kualitas buku yang akan diterbitkan. Kenapa?
ini penting ya Bapak Ibu sekarang kan senang nggak senang, suka nggak suka akan diikat oleh BKD ya. Harus nulis buku, harus publikasi dan sebagainya. Dan itu angka kreditnya nanti juga akan diperiksa oleh para reviewer PAK itu berdasarkan ketentuannya. Kalau bukunya tidak direview dan sebagainya, tidak ada langkah-langkah itu mungkin bisa dinilai dengan angka yang minimal atau bahkan dibuang atau dinilai nol oleh reviewernya. Dan ini sudah terbukti pada saat ini transisi impassing dan sebagainya, itu karya-karya seperti itu yang dijadikan senjata oleh para pengusul angka kredit ternyata tidak berlaku karena salah satunya adalah tidak direview dengan baik dan itu tidak ada bukti direview dan sebagainya. Nah, harapan kita secara internal di UNER semua langkah ini kita jaga. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah menjadi editor profesional, reviewer profesional, intinya itu menjadi tanggung jawab secara moral Bapak Ibu. Kalau reviewer sudah internasional atau tersertifikasi tapi tidak pernah menulis buku, tidak pernah publikasi lagi dan sebagainya. Ini kan tanggung jawabnya. Sehingga nama-nama Bapak Ibu ini sebenarnya bagi kami menjadi catatan penting nanti kalau progresnya sebagai dosen tidak naik dari sisi kami ya. Ini akan kita mintakan ke Pak Dekannya untuk mengawasi. Artinya bahwa hasil-hasil kegiatan ini dimensinya cukup luas. Nanti untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu di SDM, kebutuhan untuk kinerja IKU, atau mungkin dalam hal yang jauh barangkali untuk pemeringkatan atau ranking dan sebagainya, ini bisa kita juga menyumbang kontributor ke UNER dalam sisi SDM yang tersertifikasi secara profesional. Dan ini sekarang dibutuhkan. Jadi di kinerjanya universitas atau institusi itu juga dinilai berapa dosen, mahasiswa, atau mungkin juga staf pendidikan atau tendiknya yang tersertifikasi secara profesional. Nah, di kami, mungkin ini yang kami laksanakan. Mungkin Bapak Ibu di bidangnya sendiri-sendiri barangkali ada sertifikasi profesional yang lain, monggo bisa diikuti. Sehingga semakin banyak fasilitas atau mungkin yang disediakan program oleh Universitas Airlangga yang nanti juga akan memberikan penguatan dan membantu karier dari Bapak Ibu yang saya hormati. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti seperti ini, nanti Bapak Ibu juga semakin semangat begitu. Wah, saya sudah tersertifikasi profesional. Berarti kalau profesional itu ya dalam hal karirnya juga harus profesional. Nanti menulis buku lagi yang profesional, menilai buku atau mengedit buku dengan profesional dan sebagainya. Itu jangkauan ke depan. Intinya, setelah mengikuti acara ini, Bapak Ibu jangan berhenti. Jadi jangan budayanya seperti teman-teman itu kalau ada acara workshop, ada acara seminar atau mungkin apa yang sifatnya daring ya. Ini yang saya temui mudah-mudahan salah gitu. Acara baru dimulai 10 menit, 15 menit, itu yang ada di chattingnya itu pertanyaannya, daftar hadirnya mana ya? Ini daftar hadir kok menjadi hal yang penting gitu. Bagi kami kalau Bapak Ibu butuh sertifikat tinggal ngomong aja, nanti saya buatkan sertifikat. Kan bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kegiatan ini bisa memberikan pembekalan yang baik, penting buat pekerjaan atau mungkin profesionalitas Bapak Ibu sebagai dosen yang dalam ini terbatas terkait dengan editor atau mungkin reviewer buku atau mungkin jurnal ilmiah ya. Jadi mungkin masih perlu senjata-senjata lain Bapak Ibu lengkapi monggo. Nah, kebetulan yang menjadi tugas tupoksi kami ada di sini, ini yang kita laksanakan. Mungkin hampir sebagian besar dosen sudah ikut, nanti yang belum ikut berarti kan juga harus nulis buku dulu, harus publikasi dulu, harus pernah mengedit dulu. Nah, itu nanti akan berjalan terus. Kalau perlu nanti saya punya program 100% dosen UNER sudah tersertifikasi secara profesional dalam hal ini. Ya, ini mimpi kita ya, sehingga ini juga akan memicu teman-teman yang masih muda, bahkan tahun ini proyeksi kami fokus ke mahasiswa S2, S3, untuk kita dalam tanda kutip pintarkan bisa membuat menulis buku, menerbitkan buku, maupun karya-karya ilmiah, paper yang terpublish di jurnal internasional berreputasi. Nah, itu harapan kami, dan semakin banyak teman, semakin banyak pasukan kami, insya Allah institusi ini akan menjadi semakin kuat dan kita bisa lebih banyak dorongannya, banyak bantuannya dari Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan acara BIMTEK ini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa ikut, dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf untuk tahun ini mungkin kita tidak mengadakan di hotel karena ada alasan teknis tertentu, ada di fasilitas universitas, insya Allah mungkin di ASEK ya, di gedung ASEK kita. Mungkin harapan kami walaupun di gedung kita sendiri, Bapak Ibu mengikutinya dengan tertib dan lancar gitu. Nah, jangan sampai karena di lingkungan UNER nanti dalam kesempatan tertentu alasannya ke toilet tapi toilet kampus A, kampus C lagi nanti kan hilang. Itu biasanya yang kami sampaikan, kalau seperti ini dosen maka saya bootcamp aja di luar kota yang dekat hutan yang nggak bisa keluar gitu supaya selesai acaranya gitu. Kalau di kampus sendiri kadang-kadang ada alasannya nanti yang kuliah, yang ini dan sebagainya. Nah, ini mungkin beberapa, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang tanya, itu Pak Heri kok sukanya luar kota, alasannya itu Bapak Ibu, bukan untuk, ya kalau untuk healing tipis-tipis itu kan konsekuensinya ya kalau keluar kota. Dan ini apa kita rancang betul, harus Bapak Ibu nanti secara teknis juga bisa lebih dimudahkan, dan nanti Bu Epi ini juga kok fleksibel. Nanti kalau misalnya pada saat ujiannya itu atau mungkin wawancaranya nanti bisa diatur waktunya, saya mau maju dulu dan sebagainya, karena kepentingan Bapak Ibu juga kami utamakan sebagai dosen. Pak, ini saya dipanggil Pak Rektor, nah enggak apa-apa, kalau misalnya seperti itu ada rapat khusus, Bapak Ibu bisa nanti mengatur jadwalnya, dan ketentuan-ketentuan yang lain mohon bisa diikuti. Dan harapan saya 100% nanti lulus semua gitu. Ujiannya pada remedi Pak? Enggak ada. Ini ujiannya enggak seperti UTS UAS Bapak Ibu ya. Enggak usah dipikirkan terlalu ini. Pertanyaan Bu Epik itu sederhana saja kok sebenarnya. Cuma ngajak ngobrol saja. Nanti setelah itu tiba-tiba lulus. Ujiannya apa Pak? Ya itu tadi ujiannya. Ngajak ngobrol tadi itu ujiannya. Tetapi di sisi itu ada poin-poin yang sudah dinilai sama para reviewer nanti yang akan menilai, dan itu yang menjadi landasan Bapak Ibu nanti diluluskan sebagai apakah reviewer ataupun editor profesional begitu. Dan ingat Bapak Ibu, sertifikatnya ini berlaku 3 tahun Bu Ibu ya. Mungkin punya saya juga sudah habis gitu. Tapi karena saya masih ada kegiatan lain, mungkin saya belum bisa ikut lagi gitu. Ini kita utamakan untuk yang belum ikut. Dan nanti kalau sudah habis bagaimana Pak Heri? Ya sudah, diselenggarakan lagi aja. Nanti biar berkesinambungan begitu. Nah, selama program itu ada dan Pak Rektor tidak melarang, insya Allah kita jalan terus. Jadi saya buat gampang saja lah, yang gampang saja. Itu saja Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar, dan atas nama LIPJP HKI kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, yang saya yakin Bapak Ibu juga meluangkan waktu untuk waktu-waktu yang penting demi ikut acara ini. Dan atas nama LIPJP HKI juga kami mohon maaf nanti kalau dalam pelaksanaannya barangkali ada yang kurang berkenan atau kurang sana-sini, yang mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Prof atas arahannya. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih Prof atas arahannya sekaligus setelah membuka acara ini. Baik, selanjutnya yaitu langsung saja akan agenda selanjutnya yaitu pemaparan atau bimbingan teknis mengenai apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk mendaftar di sistem LSP. Langsung saja kepada Ibu Emilie, persilakan. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Mbak Epik lagi ya Pak ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya pada hari ini kembali bertatap maya dulu ya. Insya Allah nanti tanggal 15 dan 16 kami dapat membersamai kembali Bapak dan Ibu di gedung yang keren kemarin. Gedungnya keren Bapak Ibu ya. Luar biasa loh. Saya salut banget untuk gedungnya di UNAIR ini. Jadi menurut saya sih Pak Heri harusnya tidak ada masalah karena gedungnya keren banget. Baik, salam hormat saya untuk Pak Heri. Semoga selalu sehat Pak. Harus selalu sehat ya. Dan salam hormat juga saya untuk Ibu Ovarin dan juga Ibu Jadina.
Mohon maaf selalu saya tanya-tanya ya soal peserta. Dan alhamdulillah hari ini sudah fix jumlah pesertanya. Luar biasa sekali. Dan tentu salam bahagia untuk Bapak dan Ibu yang hari ini sudah ada di ruang Zoom. Sudah ada sekitar 45 orang bersama saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu. Ya mohon maaf nih Pak Heri barangkali ya untuk Zoom diselenggarakan sore hari begitu ya. Kemarin saya agak sulit mengatur waktu ini dengan Mbak Dina kemarin ya. Kebetulan besok ada kegiatan di Yogyakarta. Saya selama 2 hari barangkali. Jadi seyogianya akan dilaksanakan besok begitu ya. Namun sehubungan saya kegiatannya sampai sore, saya terpaksa sekali nih di tanggal 9 dan juga sore hari karena tadi saya juga baru selesai dari pusat perbukuan siang hari gitu ya. Baru penutupan siang hari tadi. Mohon maaf barangkali mengganggu istirahat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita pada sore hari ini Bapak Ibu ya. Bagaimana? Panaskah di Surabaya? Ada hujan atau tidak? Sangat panas, Bu. Panas Luar ya, dalam panas ini nih. Hatinya juga panas ini. Sama ya, saya kira kita musim kemarau semua. Di Bogor juga yang namanya kota hujan. Alhamdulillah sudah seminggu ini tidak ada hujan sama sekali. Ya, jadi saya kira tampaknya merata nih Bapak Ibu ya semuanya. Jaga selalu kesehatan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita ini sama seperti beberapa waktu lalu ya, Masya Allah luar biasa. Saya masih bertemu dan akan bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa sekali. Mungkin untuk kesekian kalinya saya sampai tidak hafal ya. Berapa sertifikat yang sudah Bapak Ibu miliki, luar biasa sekali. Dan terima kasih sekali untuk LPJ PKHI, Pak Heri dan juga secara umum untuk Unair ya. Yang sangat aktif sekali memfasilitasi Bapak Ibu dosennya untuk meningkatkan kompetensinya. Tadi ya harapannya adalah agar Bapak Ibu nanti ke depannya bisa mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh Unair. Keren banget. Mudah-mudahan selalu hebat dan berjaya Unair ya Pak. Baik, Ibu dan Bapak, saya tidak akan melonggarkan waktu lebih lama. Kita akan fokus saja kepada persyaratan ya. Untuk hal-hal lainnya kita akan bertemu di tanggal 15 nanti. Barangkali ada waktu beberapa saat ya untuk saya menyampaikan beberapa hal terkait apa saja yang akan diasesmenkan di saat 15 dan 16 Agustus nanti ya. Kita akan fokus saja di hari ini adalah untuk di persiapan persyaratan apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan. Iya, supaya barangkali persiapannya lebih matang, lebih prepare ya. Ada kalanya mungkin bukunya harus dicari-cari dulu begitu. Bukti-buktinya harus dikumpulkan terlebih dahulu ya. Nah, kita akan fokus di situ saja ya Bapak Ibu. Baik, izin saya mulai ya Mbak Dina ya. Baik, Bapak dan Ibu sudah tercatat di saya ini ada skema penulis artikel ilmiah, penulis buku ajar atau buku teks ya, lalu editor buku ilmiah dan penelaah karya tulis ilmiah. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 skema ya yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu. Luar biasa. Ada juga yang mungkin hanya ambil 1 skema, bahkan ada yang 2 skema. Nah ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memenuhi persyaratannya. Kenapa? Karena untuk uji sertifikasi kompetensi ini Bapak dan Ibu semuanya berbasis persyaratan ya. Semuanya berbasis bukti. Buktinya apa? Adalah bukti yang mendukung kepada pengetahuan dan keterampilan yang pernah Bapak Ibu miliki. Pernah begitu ya. Pernah dari lampau sampai sekarang. Pernah Bapak Ibu miliki terkait penulisan artikel ilmiah ya. Buku ajar, editor atau kepada penelaah. Jadi, selama Bapak dan Ibu memiliki bukti yang menunjukkan Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan atau keterampilan di 4 skema tersebut, secara teknis Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti asesmen. Nah, buktinya apa? Kan begitu ya? Buktinya apa? Baik, kita akan telusur dari hal yang paling mendasar dulu Bapak dan Ibu, sama seperti halnya kita mendaftar dimanapun begitu ya. Biasanya selalu perlu ada foto dulu begitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon siapkan pas foto berlatar merah ya. Pas foto berlatar merah Bapak Ibu. Berukuran 4x6. Ya. Boleh disimpan dalam file JPG atau juga boleh disimpan dalam file PDF. Jadi tidak perlu Bapak Ibu besok bawa tercetaknya, tidak perlu. Semuanya dalam bentuk file ya. Yang kedua setelah foto adalah riwayat hidup.
atau kurikulum vitae milik Bapak dan Ibu. Nah, silahkan diupdate terlebih dahulu ya. Barangkali ada informasi-informasi terbaru yang belum terunggah di dalamnya. Ya, diperbarui dulu. Barangkali sudah ada artikel yang terbit tapi belum diupdate. Ya, untuk format CV ini standar saja Bapak dan Ibu. Pertama, ada data Ibu dan Bapak secara pribadi. Data pendidikan, cukup pendidikan terakhir saja. Ya. Lalu kemudian data pekerjaan, itu juga yang mungkin hanya beberapa tahun terakhir yang terdekat saja. Ya. Lalu berikutnya adalah data karya Bapak dan Ibu di bidang penulisan atau penyuntingan. Nah, ini yang penting. Ya, karena inilah yang menunjukkan Bapak dan Ibu memiliki bukti. Memiliki bukti di pengetahuan maupun di keterampilan pada skema-skema yang akan Bapak Ibu ikuti nanti. Begitu. Jadi silakan diupdate dulu ya. Apa mungkin sudah pernah mereview tapi belum diupdate? Karena baru minggu kemarin nih keluar gitu ya. Sertifikatnya atau surat keterangannya. Nah, silakan diupdate terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk CV atau riwayat hidup ini mohon disimpan dalam bentuk PDF ya. PDF, jangan Word. PDF disimpan dalam PDF ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu adalah fotokopi ijazah. Nah, ini cukup ijazah Bapak Ibu yang terakhir saja. Ya, fotokopi ijazah yang terakhir saja. Bukan fotokopi berarti ya, filenya ya. File ijazah yang terakhir saja. Ya. Lalu itu disimpan dalam PDF juga, ya. Lalu berikutnya adalah KTP Bapak Ibu. Nah, ini juga silakan untuk difoto atau di-scan ya, simpan dalam bentuk JPG atau PDF. Boleh JPEG atau boleh PDF. Nah, itu persyaratan dasar. Semua skema baik penulis artikel ilmiah, buku ajar, editor maupun penelaah, keempat hal itu harus ada. Wajib ya, mohon disiapkan. Masing-masing file mohon disimpan tidak lebih dari 2 MB. Jadi mohon diperkecil dulu barangkali ya bobot filenya apabila lebih dari 2 MB. Cukup maksimal 2 MB saja. Baik, persyaratan berikutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu bekerja di penerbitan, ya, bekerja di penerbitan. Saya sering menemukan di antara Bapak dan Ibu ada juga yang menyambi bekerja di penerbitan sebagai seorang penulis tetap di sebuah penerbitan. Nah, jika Ibu dan Bapak memiliki hal tersebut, ya, memiliki pekerjaan di penerbitan, silakan untuk meminta surat keterangan bekerja dari penerbitan tempat Bapak dan Ibu menyambi bekerja sebagai penulis tersebut, ya, sebagai penulis atau sebagai editor. Jika tidak ada, Bapak Ibu tidak menyambi pekerjaan di penerbitan, tidak perlu dihadirkan surat keterangan ini. Ya. Jadi tidak perlu ada. Begitu. Lalu berikutnya yang harus disiapkan lagi adalah sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan ini mohon disesuaikan dengan skema uji yang akan Bapak Ibu ikuti. Jika Bapak Ibu akan mengikuti pada skema buku ajar atau buku teks, maka sertifikat pelatihannya pun juga harus terkait penulisan buku ajar atau buku teks atau penulisan buku non-fiksi. Itu untuk penulis Bapak Ibu ya. Jadi boleh untuk penulis buku non-fiksi atau penulis buku ajar atau buku teks atau penulis buku ilmiah populer atau penulis buku referensi. Nah, sertifikat-sertifikat tersebut bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti. Begitu ya. Begitu juga apabila penyunting, penelaah, sama ya Bapak Ibu ya. Sertifikatnya harus sesuai dengan skema uji yang akan Bapak Ibu ikuti. Jika sertifikat tersebut tidak ada, tidak perlu dihadirkan, tidak apa-apa. Nanti kita tutupi persyaratan ini dari hal yang lainnya. Demikian ya. Jadi persyaratan ini tidak wajib semuanya harus ada ya Bapak Ibu. Atau ya, surat keterangan bekerja atau sertifikat pelatihan atau ataunya lagi berikutnya adalah portofolio. Ya, portofolio Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah untuk penulis artikel, maka tentu output bekerja. Seorang penulis artikel adalah artikelnya ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti uji pada skema penulis artikel ilmiah, Bapak Ibu minimalnya untuk bisa mengikuti uji pernah menulis 1 artikel ilmiah yang sudah terbit. Ya,
minimal memiliki 1 artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal terakreditasi. Begitu ya, minimal 1. Jadi tidak ada surat keterangan tidak apa-apa. Tidak ada sertifikat pelatihan juga tidak apa-apa. Tapi untuk bisa mengikuti penulis artikel ilmiah, maka Bapak dan Ibu minimal memiliki 1. Punya 2 boleh? Oh, boleh sekali. Punya 3? Boleh? Boleh banget. Punya 4? Boleh? Boleh juga. Apabila Bapak Ibu minimalnya sudah memiliki 5 artikel ilmiah yang sudah pernah terbit, Bapak Ibu nanti akan beralih metode uji kompetensinya. Ya. Nah, itu nanti saya akan jelaskan untuk metode uji kompetensi. Ya. Baik, itu dari penulis artikel ilmiah. Lalu dari penulis buku teks atau buku ajar. Saya kira sudah ada pelatihannya ya. Kalau buku teks adalah buku ajar. Adalah buku yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Disusun berdasarkan silabus. Ya, atau rencana pembelajaran. Jadi bisa dikatakan juga untuk buku ajar ini adalah buku mata kuliah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah memiliki karya buku ini, ya, karya buku ajar atau buku teks ini, ya, tidak ada surat keterangan bekerja tidak apa-apa. Tidak ada sertifikat pelatihan tidak apa-apa, tapi saya yakin harusnya ada, ya. Karena Unair sudah mengadakan pelatihan untuk buku ajar. Ya. Lalu minimalnya jika kedua hal tadi tidak ada, maka minimalnya Bapak dan Ibu harus memiliki 1 karya buku ajar. Minimal memiliki 1 karya buku ajar yang sudah pernah Bapak Ibu tulis dan sudah diterbitkan. Ya, sudah diterbitkan. Penerbitnya boleh dari manapun, termasuk dari penerbitnya LIPJPKHI. Boleh. Ya, minimal 1. Kalau 2 boleh nggak? Boleh. 3 boleh lagi. Begitu. Lalu untuk editor buku ilmiah. Untuk editor buku ilmiah, ini Bapak dan Ibu adalah editor yang menyunting buku-buku ilmiah. Ya, buku ya Bapak Ibu, bukan karya ilmiah nih. Buku. Jadi ya memang harusnya bentuknya buku. Misalnya editor buku monografi, editor buku ilmiah populer. Nah, Bapak Ibu yang pernah menyunting buku-buku tersebut bisa mengikuti uji sertifikasi. Ya. Tadi sama seperti tadi, tidak memiliki surat keterangan bekerja tidak apa-apa. Belum mengikuti pelatihannya juga tidak apa-apa. Tapi kayaknya harusnya sudah Bapak Ibu. Karena pelatihan editor itu sejatinya sama. Editor buku non-fiksi, editor buku ilmiah, secara ilmu sama. Jika Bapak dan Ibu memiliki sertifikat pelatihan, pernah mengikuti pelatihan editor naskah, atau penyuntingan naskah, atau editor buku ilmiah, itu sudah bisa digunakan sertifikat pelatihannya sebagai salah satu bukti. Begitu ya. Namun jika tidak ada, tidak apa-apa. Tidak perlu diada-adakan. Nah, namun demikian, untuk Bapak dan Ibu dapat mengikuti asesmen pada skema editor buku, maka Bapak dan Ibu harus pernah menyunting minimal 1 buku. Ya, menyunting 1 buku, minimal 1 buku. Pernah menyunting 2 buku? Boleh, boleh. 3 buku? Boleh. Ya, minimal 1 buku. Begitu. Jadi tidak sulit untuk menembus keikutsertaan uji sertifikasi ya. Baik. Berikutnya untuk penelaah karya ilmiah. Nah, penelaah karya ilmiah ini sangat luas kalau menurut saya ya Bapak dan Ibu, dan ini tampaknya lebih tepat untuk Bapak dan Ibu yang menjadi reviewer. Ya, lebih tepatnya untuk Bapak Ibu yang menjadi reviewer. Istilah lainnya mungkin ada yang menyebutkan mitra bestari juga. Bangga, ya. Intinya, untuk penelaah ini berbeda dengan penyunting atau editor Bapak dan Ibu. Ya, penelaah atau reviewer ini melakukan penyuntingan juga, tapi pada sisi konten atau substansinya. Ya, pada konten atau substansinya. Jadi yang dipastikan oleh seorang reviewer atau seorang penelaah ini adalah kebenaran keilmuan, kebenaran teorinya,
kebenaran yang dikutip oleh si penulis, kebenaran yang ditarik oleh si penulis sebagai kutipan di dalam naskahnya. Memastikan bahwa kutipan yang terkutip di body text itu ada di dalam reference, terkutip dan dikutip. Memastikan bahwa naskahnya adalah asli, bukan hasil plagiat. Disitulah peran reviewer. Ya, jadi peran reviewer ada di situ, Bapak dan Ibu. Jadi tidak melakukan penyuntingan bahasa, tidak melakukan penyuntingan ejaan, tidak. Ya, jadi perannya adalah memastikan substansi naskahnya benar dan asli. Bisa tertelusur, ya, benar, asli, dan tertelusur. Nah, itu yang dipastikan. Siapa nanti yang memperbaiki hasil koreksi dari penelaah ini? Penulis lagi, Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya dengan editor. Kalau editor atau penyunting, itu langsung mengoreksi di naskahnya. Kurang huruf, ya hurufnya ditambahkan. Kelebihan huruf, hurufnya yang lebih itu dibuang. Kalimatnya tidak efektif, diperbaiki. Nah, itu penyunting naskah, Bapak dan Ibu. Tapi kalau di penyunting substantif, hanya memberikan rekomendasi dan saran. Berdasarkan rekomendasi dan saran tersebut, perbaikannya dilakukan oleh si penulis. Begitu. Di situ perannya atau perbedaan dari penelaah atau reviewer dengan editor, ya. Dua orang yang berbeda, job yang berbeda atau tugas yang berbeda, dan otomatis outputnya atau keluaran dari hasil pekerjaannya pun juga berbeda. Begitu. Ya. Nah, untuk penelaah atau reviewer ini, Bapak dan Ibu, seringkali namanya tidak muncul, begitu ya. Baik di jurnalnya ataupun misalnya di buku, itu tidak muncul. Ya, tidak muncul. Tersembunyi begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga kadang-kadang kalau mereview, blind review begitu ya, nggak tahu siapa ini yang mereview naskah kita begitu ya. Jadi seringkali namanya tidak muncul. Nah, karena namanya tidak muncul, lalu bagaimana membuktikan bahwa sebuah karya sudah pernah Bapak Ibu review? Jadi Bapak Ibu yang mereview. Buktinya dari mana? Saya pernah mereview artikel di jurnal X, tapi nama saya nggak ada. Lalu buktinya apa? Nah, kita tetap harus memiliki bukti yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu melakukan review, ya, pada naskah tersebut. Apa buktinya? Adalah surat tugas yang menunjuk Bapak dan Ibu di dalam surat tugas tersebut nama Bapak dan Ibu muncul, ya, tertulis di situ dan ditunjuk sebagai seorang reviewer atau seorang penelaah. Boleh juga bentuknya surat keputusan, ya, atau surat pengangkatan juga boleh, gitu. Atau misalnya sertifikat. Sekarang banyak ya, apabila Bapak Ibu mereview di satu tempat lalu memberikan sertifikat, tidak hanya surat keputusan atau surat keterangan saja, tapi bentuknya sertifikat. Boleh. Di sertifikat tersebut Bapak Ibu disebutkan sebagai seorang reviewer atau seorang penelaah. Demikian, gitu. Pernah tidak Bapak dan Ibu diminta mereview, tapi tidak ada surat tugas, tidak ada surat keterangan, tidak ada surat-surat lainnya ya, surat bentuk lainnya menunjuk Bapak dan Ibu sebagai reviewer, tapi bentuknya di dalam email, penugasannya di email. Pernah? Ya. Nah, terutama biasanya dari jurnal-jurnal internasional ya. Nah, silakan Bapak Ibu screenshot ya email penugasan Bapak dan Ibu untuk mereview pada naskah itu. Nah, di screenshot saja, ditangkap layar emailnya. Nah, lalu surat tadi, surat keputusan, surat tugas, surat keterangan, sertifikat, atau tangkapan layar email itu Bapak Ibu gabungkan dengan naskah yang sudah direviewnya. Jadi di dalam satu file, halaman pertamanya adalah surat keterangannya atau surat tugasnya atau screenshot layarnya tadi. Lalu halaman kedua sampai terakhir adalah artikel yang Bapak Ibu review. Begitu. Ya. Satu file untuk satu judul artikel. Ya, satu file untuk satu judul artikel. Begitu, ya.
Jadi harus ada surat keterangannya bersama dengan artikel yang sudah Bapak Ibu review. Ya. Boleh nggak satu, Mbak Epik? Boleh. Satu boleh. Ya, jadi baru mereview satu artikel saja boleh. Sudah boleh ikut uji. 2 boleh, boleh. 3, 4, 5, 6 lebih boleh. Ya, jadi makin banyak semakin bagus. Nah, itu Bapak Ibu untuk persyaratan yang harus Bapak Ibu siapkan. Baik. Sekarang saya akan beralih ke hal yang kedua, yaitu adalah metode uji. Nah, sebelum nanti hal-hal yang lebih teknis, Bapak Ibu ya. Metode uji. Metode uji ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah metode uji kompetensi. Yang kedua, metode uji asesmen portofolio atau metode uji portofolio. Metode uji kompetensi akan direkomendasikan diberikan kepada para peserta uji yang minimalnya hanya memiliki surat keterangan bekerja sesuai skema, sertifikat pelatihan sesuai skema, atau minimalnya hanya memiliki 1 karya hasil kerja sesuai skema. Jadi misalnya, Bapak Ibu hanya memiliki surat keterangan bekerja saja, pernah menjadi seorang penulis di sebuah penerbitan, maka Bapak Ibu nanti akan direkomendasikan untuk mengikuti uji dengan metode uji kompetensi. Saya tidak punya surat keterangan, tapi saya sudah pernah mengikuti pelatihan penulisan buku ajar. Dan saya belum pernah menulis. Bukunya belum selesai, sedang ditulis saat ini. Bapak Ibu bisa mengikuti uji dengan metode uji kompetensi dengan menggunakan tadi sertifikat pelatihannya. Demikian. Nah, surat keterangan tidak ada, sertifikat pelatihan tidak ada, tapi saya sudah pernah menulis 1 karya artikel atau pernah menulis 1 buku, pernah mengedit 1 buku, pernah melakukan review pada 1 naskah. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti uji sertifikasi dengan metode uji kompetensi tadi. Hanya dengan memiliki 1 persyaratan saja. Atau 1 portofolio saja. Tidak sulit ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki minimalnya 1 karya. Begitu? Semuanya Bapak Ibu ya. Baik untuk penulis artikel, penelaah, penulis buku, dan juga untuk editor buku. Minimal dengan 1 karya sudah bisa mengikuti uji. Atau Bapak Ibu bisa menerobosnya dengan surat keterangan bekerja atau dengan sertifikat pelatihan. Jadi minimal memiliki 1 dari 3 persyaratan tadi, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti asesmen atau uji. Hanya metodenya adalah uji kompetensi. Begitu. Lalu saya misalnya sudah memiliki 5. Untuk penulis artikel ilmiah, minimal memiliki 5. Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengikuti uji dengan metode portofolio. Jadi, untuk dapat mengikuti metode portofolio, Bapak Ibu, untuk penulis artikel ilmiah, minimal memiliki 5 artikel yang sudah diterbitkan di penerbit terakreditasi. Minimal 5 ya. Lalu untuk penelaah artikel ilmiah, juga 5 ya, yang sudah pernah Bapak Ibu review. Bapak Ibu akan diarahkan ke metode portofolio. Untuk penulis buku ajar atau buku teks, minimal 3 saja. Minimal 3 saja, sudah bisa mengikuti dengan metode portofolio. Gitu. Untuk editor, juga minimal 3 buku yang sudah pernah Bapak Ibu edit. Demikian ya. Jadi untuk penulis artikel ada 5, penelaah artikel ada 5, penulis buku dan editor buku minimal ada 3 untuk metode portofolio. Apabila kurang dari itu, maka Bapak dan Ibu dapat mengikuti uji dengan metode uji kompetensi. Kedua metode ini tidak ada yang berbeda dalam artian portofolio lebih istimewa. Tidak juga ya Bapak Ibu ya. Oh, metode uji kompetensi ini untuk yang biasa-biasa saja, tidak. Ya. Kedua metode ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh asesor. Justru dengan 2 metode ini sangat adil. Kenapa saya katakan sangat adil? Karena
untuk Bapak dan Ibu yang belum memiliki karya yang banyak juga sudah boleh mengikuti asesmen. Jadi artinya asesmen ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah banyak karyanya, tidak. Ya, yang karyanya belum terpenuhi jumlah untuk portofolio pun boleh mengikuti asesmen. Adil ya? Adil. Jadi pemula boleh, menengah boleh begitu ya. Senior pun boleh untuk ikut uji sertifikasi Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ini hanya dua metode. Metode uji kompetensi apabila belum tercukupi pengalamannya atau belum tercukupi dari karyanya, maka pada hari itu di tanggal 15 atau di tanggal 16, Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan uji dan disaksikan hari itu juga untuk dikumpulkan oleh asesor, ya, dikumpulkan kepada asesor yang akan menjadi bahan penilaian rekomendasi dari asesor. Bedanya itu saja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan melakukan atau mengerjakan tes pada hari itu juga. Makanya disebutkan kalau metode uji kompetensi disebut juga dengan metode observasi langsung. Bapak Ibu akan diuji pada hari itu dengan soal yang sudah kami siapkan. Gitu. Jadi buktinya dikumpulkan langsung pada hari itu. Nah, kalau metode portofolio, Bapak Ibu membawa bukti-bukti yang sudah pernah Bapak Ibu hasilkan. Ya, bukti-bukti yang sudah pernah Bapak Ibu hasilkan. Kami tidak tahu cara Bapak dan Ibu menghasilkan karya tersebut karena tidak menyaksikannya. Ya kan? Ibu Dina misalnya menulis artikel, sudah punya 5. Tapi saya kan nggak tahu, nggak melihat Ibu Dina saat menulis. Ya, begitu juga misalnya Ibu Ovarin menghasilkan karya buku, mengedit karya buku. Saya tidak melihat Ibu Ovarin saat mengerjakannya. Tapi Ibu Ovarin punya bukti bahwa saya punya buku nih, nama saya di situ tercantum sebagai editornya. Untuk memastikan bahwa Ibu dan Bapak saat bekerja menghasilkan artikel, saat bekerja mengedit sebuah buku, dilakukan dengan proses yang benar, itulah maka kami akan memverifikasinya dengan wawancara. Begitu. Jadi yang kami verifikasi, yang kami konfirmasi adalah karya Ibu dan Bapak dalam selama ini yang sudah dihasilkan, yang lalu-lalu gitu. Kami akan konfirmasi, kami akan verifikasi bahwa cara kerja Bapak dan Ibu sesuai standar. Caranya dengan wawancara. Begitu bedanya Bapak Ibu. Kalau metode uji kompetensi, kami memverifikasinya dengan memberikan tes yang langsung diamati langsung. Saat itu, dikumpulkan saat itu. Sehingga kami tahu bagaimana cara kerja Bapak dan Ibu. Tapi kalau portofolio, maka kami akan melakukan pengecekan, memverifikasinya dengan melakukan wawancara. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi metode ini sama. Ya, metode sama, intinya adalah memverifikasi dan mengonfirmasi cara kerja Bapak dan Ibu dalam menghasilkan karya. Itu. Hanya pintunya saja yang berbeda. Ya. Pada metode uji kompetensi Bapak dan Ibu nanti di tanggal 15-16 soalnya baru akan muncul ya, tidak muncul dari sekarang. Munculnya nanti di tanggal 15 dan 16. Jadi tidak bisa diintip dari sekarang ya. Ya, ada 3 perangkat uji yang akan diberikan untuk yang metode uji kompetensi. Pertama, pertanyaan lisan. Soalnya ada di asesor, nanti akan disampaikan secara lisan oleh asesor. Bapak Ibu silakan untuk menjawabnya. Jika ada yang kurang jelas dari pertanyaan tersebut, Bapak Ibu silakan untuk meminta asesor memperjelas dengan mengulang pertanyaannya. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu ada pertanyaan tertulis. Bentuknya pilihan ganda. Bapak Ibu tinggal memilih di antara A, B, C, atau D, mana jawaban yang paling tepat ya. Jumlah soalnya beragam, mungkin ada yang 20, 25, maksimal 30 soal saja dalam waktu 30 menit. Karena sistem yang mengacak Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin bisa jadi jumlah soal tidak sama. Ya. Waktunya 30 menit, soalnya tertera di dalam sistem uji. Ketika Bapak Ibu memulai mengerjakannya, akan muncul timernya. Ya, akan muncul timernya. Begitu, ya. Silakan diselesaikan sesuai dengan waktu yang berjalan. Sejauh pengalaman saya, rata-rata Bapak dan Ibu 15 sampai 20 menit sudah dapat menyelesaikannya. Keren. Baik, itu pertanyaan tertulis.
Lalu berikutnya Bapak dan Ibu ada observasi atau praktik. Rata-rata jumlah soalnya ada yang satu, tapi mungkin ada beranak, begitu ya. Mungkin juga ada yang 2 soal atau 3 soal ya, tergantung dari nanti barangkali sistem mengacak soalnya. Nah, observasi ini mohon dibaca dengan cermat ya. Perintahnya seperti apa. Seringkali tiba-tiba langsung ke bawah begitu. Ya, jadi yang dikerjakan soal terakhirnya, perintah terakhirnya. Padahal di atas ada perintah-perintah lainnya. Nah, mohon dibaca dengan baik. Ya, seringkali yang lost itu di situ Bapak Ibu. Tiba-tiba mengerjakan paling akhir. 1 dan 2-nya tidak tergarap. Begitu, karena tidak dibaca dengan cermat barangkali gitu ya. Atau terburu-buru mungkin. Jadi mohon langkah-langkahnya dibaca dengan cermat. Lalu dikerjakan di dalam Microsoft Word. Ya, nanti jawabannya diunggah lagi ke dalam sistem uji. Soal ada yang muncul langsung di layar. Dan ada yang harus Bapak Ibu download atau diunduh. Ya, jadi dibaca dulu dengan seksama perintah yang tertera di dalam sistem. Biasanya kalau memang soalnya harus diunduh dulu, pasti akan ada perintah, silahkan unduh terlebih dahulu soalnya. Nah, berarti Bapak Ibu silahkan unduh dulu soalnya ya. Begitu baru dikerjakan. Lihat dikerjakannya disuruhnya pakai apa. Gitu di situ. Buka Microsoft Word atau buka aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata ini Microsoft Word Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan di Microsoft Word. Jika sudah selesai, upload kembali ke dalam sistem uji, sudah disediakan tempatnya. Ya, sudah disediakan tempatnya untuk mengupload jawaban. Waktunya 60 menit. Jadi apabila Bapak dan Ibu mulai uji, di atas akan muncul langsung jumlah soalnya. Apakah hanya 1 soal, 2 soal, atau 3 soal. Langsung ada berderet, jumlah soalnya berwarna merah. Ya, nah dilihat dulu Bapak dan Ibu, misalnya Bapak Ibu menerima 2 nomor soal. Ya, pertama dilihat dulu, nomor 1 soalnya tentang apa, nomor 2 soalnya tentang apa. Jika soal tersebut harus diunduh dulu, saya menyarankan sekali, nomor 1 Ibu unduh, Bapak unduh, nomor 2 pun juga demikian. Jadi unduh dulu semua soalnya ya. Unduh dulu semua soalnya. Begitu, saran saya demikian. Ketika sudah selesai, sudah dijawab, jawabannya, 1 soal jawaban, langsung upload. Jangan menunggu dulu semuanya di-upload belakangan. Ya, selesai 1 soal, upload. Selesai 1 soal, upload. Selesai 1 soal, upload. Manfaatnya, apabila Bapak Ibu menumpuk di belakang, waktunya tinggal 5 menit. Sementara yang diupload ada 3. Tidak akan cukup biasanya Bapak Ibu. Yang saya khawatirkan adalah jaringan internetnya terjadi down ya. Sehingga Bapak Ibu terlambat untuk mengupload. Karena apabila waktunya sudah habis, 30 menit atau 60 menit waktu yang tersedia, maka sistem akan closing, akan menutup. Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengupload jawabannya. Begitu ya. Itu tips dari saya Bapak Ibu ya. Jadi jawab, setelah dijawab langsung upload. Ya, jawab langsung upload, jawab langsung upload. Jadi ketika nanti Bapak Ibu kehabisan waktu yang sudah tersimpan di dalam sistem, jangan khawatir, itu akan langsung terkirim kepada kami. Misalnya Bapak Ibu hanya mampu menjawab 20 soal dari 25 soal pilihan ganda tadi. Maka 20 soal itu sistem tertutup akan masuk kepada kami yang 20 soal itu jawabannya. Tidak hilang. Begitu juga untuk yang observasi, Bapak Ibu misalnya baru menyelesaikan 2 soal, ya keburu habis waktunya, tidak perlu khawatir, 2 soal itu akan masuk ke dalam sistem kami. Demikian, itu manfaatnya Bapak Ibu ya, dicicil. Selesai 1 masuk upload, selesai 1 upload, selesai 1 upload. Begitu. Demikian Bapak dan Ibu. Nah, itu persyaratan dan metode yang akan Bapak Ibu mungkin ikuti sesuai dengan bukti-buktinya. Ya, sesuai dengan bukti-bukti yang Bapak Ibu miliki. Nah, silakan Bapak Ibu mau mempersiapkan diri untuk metode uji kompetensi ataukah akan mempersiapkan diri untuk metode portofolio, meskipun nanti pada yang menentukan portofolio atau uji kompetensi nanti adalah asesor yang ada di internal kami Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu hendaknya mempersiapkan diri dari sekarang. Oh, saya sudah punya 5 artikel yang sudah pernah saya tulis dan sudah publikasi ya di jurnal terakreditasi. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti dengan metode uji kompetensi.
Oh, saya baru ada 3 naskah yang saya review. Jadi saya baru mereview 3 naskah. Oh, berarti Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmennya dengan metode uji kompetensi. Begitu. Ya. Nah, itu pentingnya kenapa harus saya sampaikan ya, agar Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri. Demikian. Baik, itu dari persyaratan tadi ya, kemudian metode uji. Nah, sekarang kita ke hal yang lebih teknis sebelum nanti kita buka tanya jawab Bapak Ibu ya. Apa yang harus Bapak Ibu bawa di tanggal 15 dan di tanggal 16? Pertama, Bapak Ibu wajib membawa laptop. Wajib ya membawa laptop. Jangan lupa colokannya. Yang terbiasa menggunakan mouse, jangan lupa mouse-nya. Ya, jangan lupa mouse-nya. Nah, itu tolong dibawa dengan lengkap. Di gedung ASEK itu sangat baik internetnya. Jadi tidak perlu khawatir. Kita akan uji menggunakan sistem digital berbasis website, Bapak Ibu. Jadi perlu sekali jaringan internet. Ya, insya Allah di gedung kemarin itu sudah sangat bagus sekali, Prof. Ya, sudah sangat bagus. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk jaringan internet. Ya, kami kemarin menggunakan lebih dari 50 orang tidak down, ya, tidak down, aman, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membawa laptop. Kalau bisa, laptopnya yang sudah biasa Bapak Ibu gunakan. Ya, yang sudah biasa Bapak Ibu gunakan agar familiar dengan segala tombol yang ada di dalam laptopnya, gitu ya. Biasanya sudah hafal. Lalu file-file tadi ya, portofolio terutama ya. Terutama untuk yang buku Bapak Ibu, itu kan biasanya tebal ya, banyak. Yang masuk ke dalam sistem uji itu tidak perlu semua satu buku Bapak Ibu. Cukup halaman cover dan halaman preliminary-nya saja. Cover dan halaman preliminary. Halaman preliminary ini halaman bagian awal buku yang biasanya dengan kode halaman I1, I2, I3 dalam bentuk Romawi. Nah itu ya. Jadi hanya sampai situ. Untuk isinya tidak perlu dilampirkan ke dalam sistem uji. Tidak perlu. Jadi dipotong saja. Nah, file buku atau file artikel biasanya, kalau artikel kebanyakan sudah file ya Bapak Ibu. Tapi kalau buku kemungkinan besar masih banyak yang tercetak. Ya, masih banyak yang tercetak. Untuk buku yang tercetak, tolong dibawa bukunya ya. Bawa bukunya. Ya, untuk masuk ke dalam sistem uji, Bapak Ibu foto saja bagian halaman cover dan halaman preliminary-nya tadi. Ya, jadikan satu cover dan halaman preliminary, jadikan satu file. Satu file untuk satu judul. Begitu. Buku lengkapnya Bapak Ibu bawa saat di tanggal 15 atau 16. Demikian, ya. Lalu misalnya apabila bentuknya file, Bapak Ibu tidak perlu mendadak ngeprint ya. Kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan bahwa buku ada 2 jenis, satu elektronik, satu tercetak. Jadi kedua buku tersebut adalah sah. Bapak Ibu tidak perlu mendadak ngeprint dan membuat dummy, tidak perlu. Bawa saja filenya ya. Jadi di dalam laptop ini Bapak Ibu bawa file bukunya. Ya, bawa file bukunya. Jadi cukup membawa file bukunya saja. Tidak perlu mendadak dicetak ya. Sama juga apabila nanti untuk pendaftaran ke dalam sistem uji, cukup untuk melampirkan cover buku dan halaman preliminarinya saja. Kalau untuk artikel, penulis artikel, itu kan halamannya tidak banyak ya Bapak Ibu, artikel itu 12-15 halaman begitu ya, saya kira masih cukup 2 MB. Yang terpenting tidak lebih dari 2 MB. Ya. Begitu juga untuk yang tadi penelaah, surat keterangan, surat tugas, atau surat penunjukan atau sertifikat disatukan dengan naskah yang sudah pernah di-reviewnya. Jadi yang di-review adalah naskah orang lain Bapak Ibu ya, bukan naskah Ibu dan Bapak. Naskah orang lain yang Bapak Ibu yang previewnya. Begitu. Ya, satukan bersama surat tugas. Ya. Itu yang harus disiapkan Bapak dan Ibu ya, laptop, colokannya, beserta dengan mouse-nya. Dan tentu saya berharap sekali Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Nah itu yang harus dibawa Bapak dan Ibu. Misalnya untuk colokan-colokan lainnya atau roll cable gitu ya, itu sudah disiapkan ya, sudah siap disiapkan di ruangan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait hal tersebut ya. Itu Bapak dan Ibu yang harus dipersiapkan untuk persyaratan dan juga hal-hal teknisnya.
nanti setelah ini mungkin saya akan buka dulu beberapa waktu untuk bertanya jawab. Setelah ini kita akan simulasikan bagaimana cara Bapak Ibu mendaftar ke dalam sistem uji. Ya, setelah ini. Baik, saya buka dulu barangkali jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi untuk persyaratan, monggo silakan, atau ada hal yang saya sampaikan namun belum jelas. Silakan Bapak Ibu. Baik, Izin Bu Ibu. Epik ya. Boleh Ibu? Ya, Bu Epik, saya izin membacakan pertanyaan di kolom chat Oh, ya. dari Bu Indria. Untuk buku yang sudah dalam proses penerbitan, apakah boleh dibuat? Sudah dalam. Oh, masih sedang dalam proses, belum terbit. Oke, berarti belum terbit ya? Iya. Belum terbit. Nah, prosesnya ini harus saya lihat apakah di prosesnya masih dalam naskah ya, atau masih dalam proses seleksi, atau proses pengajuan ISBN. Nah, ini sangat berbeda karena prosesnya ini panjang kalau dalam penerbitan buku Bapak Ibu. Nah, kalau dalam menunggu keluarnya ISBN, saya mengizinkan untuk itu digunakan. Tapi kalau masih dalam proses editing, layouting, belum bisa. Bu Indri apa belum punya buku? Rasanya kalau sudah punya buku itu. Nanti cek lagi Mbak Sadina. Kayaknya kalau Bu Indri sudah pernah kok. Yang nulis sama saya dulu itu. Iya, Prof. Tapi referensi. Kalau yang skema ini buku aja. Kalau buku ditulis beberapa penulis gimana, Bu? Oke, bukunya ditulis beberapa penulis. Ditulis beberapa penulis ini ada dua macam maknanya, Bapak. Pertama ada buku antologi, book chapter, ya. Nah, ini karena kebetulan untuk yang sekarang adalah adanya buku ajar atau buku teks ya, Bapak Ibu. Ya, buku ajar atau buku teks. Sementara kalau antologi biasanya buku seperti ini adanya di kedokteran nih biasanya ya, misalnya buku penyakit dalam gitu ya. Di dalamnya itu, di dalam bagian-bagian itu mungkin ada buku tentang jantung, buku tentang penyakit paru-paru dan sebagainya. Nah, ini biasanya pasti ditulis oleh banyak orang. Ya. Nah, kembali lagi dalam hal ini saya akan harus melihat dulu bukunya ditulis dengan banyak orang itu gini. Apakah kategorinya book chapter atau antologi atau bunga rampai, ataukah memang dia buku kumpulan seperti yang tadi saya ceritakan, buku mata kuliah ya, tapi memang digabungkan menjadi satu. Misalnya tadi itu ya, pelajaran penyakit dalam gitu ya, mata kuliah penyakit dalam, di mana di dalamnya ada macam-macam materi kuliah yang tentunya adalah dosen yang ahli di penyakit jantung ya, tentu berbeda dengan dosen yang ahli di dalam penyakit paru-paru misalnya, berbeda. Tapi itu digabungkan satu karena kedua-duanya itu merupakan bagian dari penyakit dalam. Nah, itu bisa Bapak kalau seperti itu. Ya, kalau seperti itu bisa. Tapi kalau misalnya begini, bukunya topiknya cuma satu. Ya, misalnya adalah bahaya merokok misalnya, atau misalnya kisah-kisah pandemi. Nah, kisah-kisah pandemi. Lalu di dalamnya ada 20 penulis tuh yang bicara tentang kisah pandemi. Kisah dia menghadapi pandemi. Nah, itu kategorinya book chapter atau bunga rampai, Pak. Nah, kalau ini ke buku ajar tentu tidak masuk. Ya, tentu tidak masuk. Gitu. Karena kalau buku ajar kan buku mata kuliah. Demikian. Nah, bagaimana kalau misalnya ditulisnya oleh 2-3 orang? Boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, buku mata kuliah, apalagi bahkan mungkin apabila ada satu mata kuliah itu diampu oleh beberapa orang dosen. Nah, sangat disarankan buku tersebut memang ditulis oleh dosen-dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, Pak. Begitu, bisa 2 atau 3 orang penulisnya. Sangat boleh. Ya, Jadi, kasih, Bu. Bapak Ibu mohon berhati-hati mungkin dalam memilih dan memilah karya bukunya, karena di sini sudah jelas ya skemanya adalah buku teks atau buku ajar. Ya, bukan buku ilmiah populer. Nah, tahun kemarin, yang Maret kemarin, kalau tidak salah yang buku ilmiah populer ya Mbak Dina ya. Buku ilmiah populer itu di bulan Maret kemarin. Nah, kalau sekarang kita terkunci di buku ajar. Jadi ini adalah buku-buku yang secara teknis disusun dengan sumber primernya adalah silabus. Nah, itu adalah buku mata kuliah ya kan? Nah, itu ya, kita terkunci di situ karena skemanya memang skema buku ajar. Begitu. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak.
Halo Bu Ida, apa kabar? Aku kangen dipeluk Ibu deh. Iya, nanti tak peluk. Oke, mau tanya dulu. Silakan boleh Ibu. Kalau tadi yang akan diujikan adalah buku teks atau buku ajar, Ya. ya. Berarti kalau misalnya kita sudah ada buku teks dan tidak ada buku ajar, itu kita boleh mengikuti itu. Baik Ibu. Mungkin di sini perlu saya luruskan ya, yang dimaksud dengan buku teks itu kita mengacu kepada undang-undang dan juga mengacu kepada PP. Buku teks ini adalah buku ajar. Jadi buku teks dengan buku ajar ini makhluk yang sama, Bu. Ya. Benda yang sama. Berarti Begitu. bukan referensi ya? Bukan ya. Oh, oke, Buku teks ini bukan buku referensi. Nah, kalau buku referensi ini nama lainnya adalah buku ilmiah populer. Jadi buku teks atau memang terminologi buku ini masih PR sekali ya, karena dari atas ke bawah ini belum sama ya, padahal kita sudah memiliki rujukan baik dari BRIN ya, dari penerbit BRIN atau BRIN Press, kemudian dari undang-undang pun juga sebetulnya terminologi buku ini sudah mulai selaras, tapi memang di beberapa bagian belum seirama sehingga masih terjadi perbedaan pemaknaan. Nah, yang dimaksud dengan buku teks ini adalah buku ajar atau buku mata kuliah. Jadi ini makhluk yang sama barangkali ya. Nah, jadi mohon izin Bapak Ibu untuk melihat lagi bahwa buku-buku yang dihadirkan untuk di skema buku teks atau buku ajar ini adalah bukan buku ilmiah populer, bukan buku referensi. Begitu. Oke. Ya, karena bukan buku ilmiah populer dan harus buku ajar, berarti yang tidak memiliki buku ajar boleh bisa mengikuti ini, tetapi nanti tesnya tes bukan tes apa itu dengan namanya, metode uji portofolio kompetensi. ya. Betul, dengan Uji metode uji kompetensi. kompetensi. Betul. Ya. Hanya mungkin Tapi syarat boleh syaratnya ya. itu harus Boleh memiliki tetap ikut. sertifikat pelatihan di penulisan Buku ajar. Ya, sudah memiliki. Tapi belum memiliki buku ajar sejumlah itu. Boleh. Berarti nanti diterobosnya dari sertifikat pelatihan buku ajarnya. Ya, oke. Kalau misalnya kita sudah punya buku dan masih proses proses belum terbit dan kemudian sedang diusulkan ISBN-nya, bukti untuk itu apakah perlu dari penerbit, karena kebetulan yang sedang diurus ISBN-nya ini bukan AUP, bukan berasal dari AUP. Itu apakah perlu ada surat itu? Kalau perlu, maka saya nanti akan meminta untuk itu. Gitu. Harus Ibu, harus ada, ya. Karena biasanya buku yang sudah siap untuk diajukan ISBN itu bukunya sudah selesai. Sudah ada dummy. Sudah selesai, betul. Ya, sudah dummy, betul sekali. Iya, sudah ada dummy. Betul. Ibu boleh ya untuk meminta surat keterangannya dan bersama screenshot proses pengajuannya. Oke. ISBN itu penerbit harusnya tahu ya. Jadi Ibu minta surat keterangan bahwa buku tersebut sedang di dalam proses pengajuan ISBN disertai screenshot proses pengajuannya. Jadi proses pengajuannya dilampirkan. Iya. Oke, yang terakhir, walaupun ini belum, tapi pasti nanti juga disinggung terkait dengan yang sudah pernah mengikuti pelatihan ini, apakah kemudian harus mendaftar dari awal atau nanti secara otomatis di akun kita ada. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang nanti sudah memiliki akun tidak perlu lagi mengisi dari awal. Data Ibu dan Bapak sudah tersimpan di database kami, tapi Ibu tetap mendaftar ya. Hanya tidak memulai dari APL 01 nanti, Bu. Ya. Jadi proses pengisian NIK dan sebagainya itu sudah tidak perlu. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Evi. Nanti pelukannya besok aja ya. Oke. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih, Mbak Evi, pertanyaan datang dari Bu Tika. Oh, ya, silakan. Izin bertanya, cut off waktu bukti sejak kapan? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Baik, Ibu, untuk buku, barangkali ya, untuk buku paling tidak 5 tahun terakhir, Ibu Bapak. Yang sudah terbit 5 tahun terakhir.
Untuk buku. Untuk artikel 3 tahun terakhir. Untuk penelaah artikel dan penulis artikel, ya, ini 3 tahun terakhir karena artikel sangat cepat sekali bergeraknya Bapak Ibu. Ya, 3 tahun terakhir, sementara untuk yang buku 5 tahun terakhir. Demikian Ibu Tika. Baik. Masih ada Bapak Ibu yang akan diperjelas? Ada lagi nih Bu Epik dari Ibu Indrianawati. Apakah buku modul untuk universitas terbuka bisa digunakan sebagai bukti? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Modul buku ajar bukan ya Bapak Ibu? Bukan. Bahan ajar, iya. Ajar. Baik. Buku teks atau buku ajar, modul adalah bahan ajar. Dan keduanya adalah buku ajar. Modul adalah buku ajar yang digunakan di perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran secara online. Yang diharapkan dengan menggunakan modul seperti itu, peserta didik dapat belajar secara mandiri. Jadi modul tetap kategorinya adalah buku ajar. Terima kasih Bu Epi. Karena menyusun buku modul pasti berdasarkan silabus. Ya. Terus satu pertanyaan lagi. Sekarang tuh saya sedang proses itu menyusun, tapi belum terbit. Ini sebetulnya sudah tahun yang lalu mulainya, tapi saya belum selesai. Itu apa juga bisa dilaporkan? Itu prosesnya sudah ada mulai dari pelatihan, tapi saya belum menyelesaikannya karena diminta bikin video segala, jadi saya belum selesai. Itu baik, proses terakhirnya dalam bentuk apa, Bu? Saya dalam bentuk yang karya yang teksnya ya. Saya sekarang ini diminta bikin video ya. Jadi saya belum mampu bikin itu. Izin maksud saya, saat ini proses naskahnya sudah dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk draft naskah sudah selesai. Draft naskah ya, belum berbentuk buku. Belum sudah ditelaah. Tapi masih saya belum perbaiki lagi. Baik, berarti belum bisa Ibu, mohon maaf. Oh, belum bisa. Karena ya, jadi harus sudah berbentuk dummy buku paling tidak. Oh gitu ya. Jadi kalau masih dalam berbentuk naskah, berarti itu masih berproses penulisan. Terus kami tuh, maaf ini banyak, sudah pernah menelaah, akan tetapi itu bentuknya ya undangan, kemudian apa gitu ya, itu bisa juga dipakai ya, menelaah buku. Menelaah buku, buku yang ditelaahnya ada, Bu? Ada. Ada, ya. Mungkin tidak mendapatkan sertifikatnya ya, boleh undangannya, tapi berserta buku yang Ibu telah ya. Harus ada buku yang ditelahnya. Ya, itu file bentuknya Ibu. Boleh, nggak apa-apa. Terima kasih. Salah. Boleh ya. Jadi nanti surat undangannya dihadirkan di halaman pertama, lalu di halaman kedua adalah buku yang Ibu telahnya ya. Ya. Terima kasih. Satu file, satu naskah bersama undangannya. Boleh. Biasanya kawan-kawan dari pusat perbukuan memang agak belakangan menerbitkan sertifikat penelaah ya, apabila Bapak Ibu ada yang terlibat sebagai penelaah di pusat perbukuan, boleh menggunakan surat undangannya, lalu di bawahnya adalah buku yang Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk ditelaah. Itu juga halaman depannya saja ya, karena kan 2 mega ya cuma. Betul. Boleh Bu, halaman depannya saja. Ya. Matur nuwun, Bu. Baik. Monggo Bapak Ibu, silakan, masih ada lagi yang akan kita diskusikan. Satu lagi Ibu dari Ibu Dian. Ya. Mohon maaf, jumlah buku ajarnya minimal berapa? Ya. Untuk buku ajar minimal, kalau untuk buku ajar minimal untuk mengikuti uji minimal 1. Minimal 1. Nanti akan diarahkan ke metode uji kompetensi. Tapi apabila memiliki 3 atau lebih, itu akan diarahkan ke metode uji portofolio. Sampun menjawab nggih Bu Dian pertanyaannya. Baik. Siap? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Baik, sementara cukup dulu barangkali.
Nanti jika di dalam proses mendaftar Bapak dan Ibu ada pertanyaan mungkin ya, oh ini buku saya masuk atau enggak, monggo silakan untuk berkomunikasi dengan saya Ibu ya. Nomor saya ada di Mbak Dina, di Pak Heri juga ada, di banyak Bapak dan Ibu saya kira nomor saya sudah ada. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi langsung dengan saya ya apabila ada satu hal atau lain hal barangkali yang perlu untuk dikomunikasikan. Ibu Baik. nanti izin saya tambahkan di WA grup kami ya. Iya, boleh, siap. Oh ya, sertifikat yang terakhir kemarin sudah selesai semua ya? Sudah Ibu, sudah kirimkan berita acara. Baik, sudah terdistribusi semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nanti mungkin saya kurang tahu yang pertama itu seharusnya mungkin tahun ini sudah ada yang resertifikasi, mungkin coba dicek deh. Kami juga belum melakukan pengecekan ini. Iya, supaya tidak terlewat terlalu jauh. Seharusnya 2024, karena kami mulai 2024 ya? Kita mulai 2021. 2021 ya? 21, ya, pertama. Iya betul. Berarti mulai tahun depan Bapak Ibu sudah ada yang mulai akan memperpanjang sertifikatnya. Ya. Nanti saya jelaskan untuk persiapan perpanjang sertifikatnya supaya Bapak Ibu tahun depan tinggal cacus begitu ya. Tinggal cacus satset lah ikut memperpanjang sertifikat. Baik. Saya lanjut izin untuk menjelaskan bagaimana proses Bapak Ibu mendaftar ya. Oke, saya titip di ruang chat dan nanti juga saya akan agihkan di ruang ini ya, WA group atau mungkin untuk sementara. Jika Bapak dan Ibu sudah ada yang siap, persyaratannya boleh Bapak Ibu untuk tapi sorry mohon maaf untuk jadwal belum saya bagi Ibu ya Bapak, jadi mohon izin mungkin Bapak Ibu bisa mulai mendaftar besok ya, karena untuk jadwalnya belum saya bagikan ya, belum saya bagikan. Bapak Ibu ini ada 2 tanggal 15 dan 16. Nah ini tadi data fix baru siang kami terima dan masih kami proses untuk pengaturan siapa yang tanggal 15 siapa yang tanggal 16 barangkali ya. Jadi saya coba untuk selesaikan malam ini sehingga Bapak Ibu bisa mulai mendaftar esok hari. Baik, berikut Bapak dan Ibu adalah teknis untuk mendaftar. Izin saya tanya, di sini Mbak Dina ada yang belum pernah mengikuti uji sertifikasi ini? Banyak Ibu, 60% peserta baru. Baru ya, Masya Allah. Berarti kita nanti akan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang baru nih. Baik Bapak dan Ibu, barangkali izin saya akan menyampaikan dulu untuk pertama kali mendaftar ya. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti uji sertifikasi di LSP kami ini, mohon tunggu dulu karena pendaftarannya tidak perlu mendaftar lagi dari awal. Ingat saja sekarang akunnya. Yuk diingat-ingat lagi akunnya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar. Dilihat lagi di emailnya, akun dari LSP penerbitan ya, karena ada satu lagi dari LSP penulis dan editor profesional. Dan dari LSP penerbitan ini akunnya tentu berbeda. Nah, yuk Bapak Ibu yang sudah pernah memiliki akun, dibongkar-bongkar dulu akunnya ya. Jika ada kelupaan mungkin terdelete di dalam emailnya, boleh nanti kontak kepada saya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengganti passwordnya ya, sehingga bisa menggunakan password original yang ada di kami. Begitu. Baik Bapak dan Ibu, izin saya akan menyampaikan untuk Bapak dan Ibu yang pertama kali baru akan mengikuti uji sertifikasi. Pertama, untuk mendaftar Bapak Ibu tidak memerlukan akun, tapi kita akan membuat akun. Ya, kita akan membuat akun. Baik. Pertama Bapak dan Ibu untuk mendaftar adalah ini. Klik uji sertifikasi. Ya. Bapak Ibu silakan mengklik uji sertifikasi, lalu memilih skema ujinya. Ya, memilih skema ujinya. Apakah penulis artikel? Apakah penulis buku teks? Apakah penelah karya ilmiah atau editor buku ilmiah? Oke, saya akan mendaftar di satu skema, tidak akan mencontohkan untuk semuanya karena prosesnya sama. Ya, prosesnya sama Bapak Ibu, jadi saya akan mencontohkan di satu skema saja. Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti untuk skema yang lainnya. Baik, ketika sudah dipilih skemanya, Bapak Ibu silakan klik daftar skema. Ya, klik daftar skema, kita akan mendaftar.
pertama yang akan muncul adalah APL 01 atau permohonan uji sertifikasi. Sama ya Bapak Ibu, ketika mengikuti sesuatu harus ada permohonan yang diisi. Nah, ini juga sama. Permohonan uji sertifikasi ini disebut dengan APL 01. Ya, APL 01. Baik, mari kita lengkapi nama Ibu dan Bapak ya. Untuk nama, saya persilahkan Bapak Ibu akan menggunakan gelar atau tidak. Meskipun kalau aturan dari BNSP tidak memerlukan gelar. Namun demikian, jika memang Bapak dan Ibu ingin menghadirkan gelar, silakan tuliskan gelarnya dengan lengkap dan benar ya. Mengetik nama di sini tidak perlu terburu-buru. Ada beberapa nama yang menggunakan konsonan rangkap, bahkan triple. Ya, seperti putra saya misalnya AFSD, AFSDY gitu ya. Nah, ini mohon jangan salah mengetiknya Bapak Ibu, karena kami tidak akan mengubah satu huruf pun. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis, itulah yang akan muncul di sertifikat. Ya, mungkin kami hanya akan mengedit untuk penulisan huruf kapitalnya saja. Karena ada kadang-kadang yang menulis nama dengan huruf kecil semua. Nah, itu kami hurufnya saja. Urutan hurufnya tidak kami ubah. Bapak Ibu berhati-hati untuk nama dan gelarnya ya. Baik, untuk NIK di sini silakan Bapak Ibu tuliskan NIK Bapak dan Ibu ya. Ada 16 digit, sudah saya kunci, Bapak Ibu tidak bisa mengetik kurang atau lebih dari 16 digit. Tempat lahir silakan untuk disesuaikan Bapak Ibu, sesuai dengan tempat lahir Bapak dan Ibu. Dan ini untuk tahun ini bisa untuk ditik ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa ditik. Ya, lalu bulannya bisa dipilih ya. Oke. Jenis kelamin ini kadang-kadang suka pada lupa Bapak Ibu. Kemarin ada peserta di salah satu perguruan tinggi di Semarang, Bu Epi, kenapa? Saya minta revisi dong. Apa? Saya kan perempuan. Terus kenapa? Tadi kata asesor saya jenis kelamin saya laki-laki. Ini rupanya lupa tidak diganti Bapak Ibu ya. Jadi mohon silakan disesuaikan, diganti. Untuk warga negara insya Allah masih Indonesia ya. Warga negara Indonesia silakan diklik WNI ya. Lalu alamat Bapak Ibu silakan dilengkapi sesuai dengan alamat domisili Bapak Ibu. Ya. Provinsinya di mana? Silakan ditik oleh Bapak dan Ibu. Di sini ada pilihan banyak provinsi ya. Begitu juga untuk kota dan kabupaten, silakan untuk ditik. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, ini yang ada muncul berwarna biru ya Bapak Ibu ya. Silakan dipilih sesuai dengan kotanya. Lalu untuk kode posnya silakan dimasukkan ya. Nomor handphonenya juga silakan dimasukkan. Alamat email silakan dimasukkan juga oleh Ibu dan Bapak ya. Oh, sorry, sudah ada yang pakai ya alamat emailnya. Oke, alamat emailnya cukup satu saja Bapak Ibu ya, dan tolong ditik dengan benar. Ya. Karena nanti username dan akun dan seluruh informasi perjalanan asesmen akan dikirim ke email ini. Ya, akan dikirim ke email ini. Jadi mohon Bapak dan Ibu mengetik alamat email dengan benar. Seringkali Gmail tapi jadi Gmail. Jadi tidak sampai nanti Bapak Ibu akunnya ya. Mohon hati-hati. Baik. Nah, sebelum kita turun ke bawah, Bapak Ibu, kalau turun ke bawah ya. Sebelum kita melihat ke bawahnya, kita lihat di sini, cek sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk skemanya ini. Pastikan sudah sesuai dengan tujuan Ibu dan Bapak ya. Jika masih ragu, silakan untuk menetapkan pilihan. Menetapkan pilihannya mudah sekali Bapak Ibu. Pertama, apa yang Bapak Ibu butuhkan? Kompetensi apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk diakui? Yang kedua, oh saya butuh editor. Apakah Bapak Ibu memiliki buktinya? Jika sudah memiliki buktinya, maka Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti asesmen di skema tersebut. Ya. Baik, untuk pendaftar adalah umum Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah pendaftar reguler. Ya. Berikutnya adalah data pekerjaan Bapak dan Ibu. Silakan untuk diisi pekerjaannya saat ini. Ya. Baik. Bapak Ibu bekerja di mana? Ada program studi apa? Lalu alamatnya di mana? Saya menulis singkat saja, tapi nanti Bapak Ibu mohon menulisnya dengan lengkap ya. Lalu nomor telepon perusahaan, serta email perusahaan, ini boleh untuk dilewatkan, tapi jika Bapak Ibu akan mengisinya juga boleh. Ya, tapi ini tidak wajib. Sumber anggaran.
Bapak Ibu, alhamdulillah difasilitasi oleh Unair yang berasal dari sumber APBN. Ya. Lalu pemberi anggarannya ini dipilih Bapak Ibu Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu tik ya. Nama kementeriannya banyak. Jika Bapak Ibu menggunakan biaya mandiri, silakan Bapak Ibu pilih klik biaya mandiri. Nah, di sini pun juga nanti Bapak Ibu klik biaya mandiri. Ada pilihannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu untuk sertifikasi. Bapak Ibu, untuk yang pertama kali mengikuti uji sertifikasi pada skema ini, maka kita akan memilih sertifikasi. Karena Bapak Ibu baru kali ini mengikuti sertifikasi pada skema ini. 3 tahun yang akan datang, Bapak Ibu memperpanjang sertifikat, maka Bapak Ibu nanti 3 tahun yang datang, 2024 nanti, bagi yang sudah 2021 kemarin ya, sertifikatnya, maka pemilihannya adalah sertifikasi ulang. Begitu ya. Oke, tempat ujinya di Unair. Nah ya. Nah, Universitas Airlangga. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini nanti akan muncul 2 tanggal ya. Ada 2 tanggal, 15 dan 16. Nah, Bapak Ibu nanti mendaftar sesuai dengan jadwal yang kami berikan ya. Jadi kalau hari ini tidak perlu mendaftar dulu. Disaksikan, disimak saja terlebih dahulu ya, karena jadwal tanggalnya belum saya keluarkan. Ya, nanti saya akan mengeluarkan tanggal untuk pelaksanaan asesmen ya, dan akan di-share langsung di grup. Ya. Baik, saya akan pilih 1 tanggal saja dulu, misalnya di sini adalah tanggal 15 ya. Kalau sudah Bapak Ibu sini sudah lengkap semua, maka klik selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke langkah kedua. Nah, pada langkah kedua ini Bapak dan Ibu yang pertama muncul adalah ini. Unit-unit kompetensi yang akan diujikan, akan dikonfirmasi dan akan diverifikasi kepada Bapak dan Ibu di tanggal 15 atau 16. Nah, ini insya Allah pagi-pagi saya ulas ya. Pagi-pagi saya ulas ya, supaya fresh. 15 pagi ya. Baik, nah disinilah dokumen-dokumen yang akan Bapak Ibu unggah. Yang tadi sudah kita ulas. Fotonya tidak lebih dari 2 MB. Semuanya tidak boleh lebih dari 2 MB. Gitu. Ya. Baik. Kita di sini saya mohon izin untuk agak sedikit acak ya Bapak Ibu untuk mengisi dokumennya. Supaya tidak lama saya mencari-cari dokumen. Oke. Oh, terlalu besar ternyata. Tuh. Sudah ada peringatan terlalu besar, salah. Nah, ini 23 MB. Oh, besar sekali ya. Mana yang KB? KB, nah, ini aja nih. Nah, ini. Oke. Nah, apabila Word, Bapak Ibu ya mohon diperhatikan jangan Word. Bapak Ibu bisa menyimpannya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPEG ya. Oke, saya masukkan agak asal saja Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Nah, surat keterangan bekerja di sini ditaruhnya Bapak Ibu jika ada ya. Jika ada, jika tidak ada boleh dikosongkan. Ya. Nah, sertifikat pelatihan, oh saya pernah mengikuti pelatihan. Ah, saya input ya. Saya input ya untuk sertifikat pelatihan, ceritanya saya memiliki sertifikat pelatihan. Oke. Nah, di sinilah Bapak Ibu untuk yang dokumen portofolio. Bapak Ibu boleh memberi nama di sini porto 1 atau buku 1 atau judul bukunya juga boleh Bapak Ibu tik di sini ya. Silakan, boleh judul bukunya, boleh menuliskan buku 1, buku 2, buku 3 begitu ya. Boleh menuliskan porto 1, porto 2, porto 3. Baik. Perhatian barangkali untuk Bapak Ibu yang mengikuti uji pada skema penulisan buku dan penulisan buku ajar dan juga editor, di sini saya menyiapkan 5 kolom. Tapi tadi saya sampaikan bahwa untuk mengikuti portofolio adalah minimal 3 ya. 5 ini silakan Bapak Ibu jika memiliki karya bukunya lebih dari 3. Saya siapkan 5. Tapi dengan 3 saja, Bapak Ibu sudah cukup untuk mengikuti portofolio. Ya. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3 ini diisinya di sini. Atau boleh 4, boleh 5, boleh. Ya, jika punya lebih silakan masukkan. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu saya ingin di sini
Memperkenalkan di sini adalah buat akun. Ya, di sini ada buat akun. Nah, buat akun ini sebetulnya jendela darurat Bapak Ibu. Ya, jendela darurat. Daruratnya dari apa? Misalnya begini, Bapak Ibu saat mendaftar ternyata bukunya masih terlalu besar nih, ya, lebih dari 2 MB sehingga harus dikonvert gitu. Dan proses convert ini cukup lama. Nah, sistem ini dalam beberapa waktu akan tertutup dengan sendirinya Bapak Ibu, yang membuat nanti data Bapak dan Ibu hilang semua. Begitu. Ya. Nah, supaya data Bapak dan Ibu yang sudah diinput tidak hilang, gitu, makanya ada pintu buat akun Bapak Ibu. Jadi ini pintu darurat. Silakan gunakan ketika Bapak dan Ibu memang memerlukan bantuan untuk keluar. Ya. Namun jika persyaratannya sudah lengkap, tidak ada yang perlu diperbaiki, pokoknya semuanya sudah lengkap lah, sudah siap untuk mengikuti asesmen, Bapak Ibu tidak perlu klik buat akun, klik selanjutnya. Ya, klik selanjutnya. Jadi buat akun ini adalah darurat. Darurat kedua misalnya, Bapak Ibu sedang mengisi di sini, ya, sedang mengisi ini, tiba-tiba ada tamu, ada mahasiswa nih minta bimbingan gitu ya, padahal sedang upload begitu. Nah, Bapak Ibu boleh berhenti dulu dengan membuat akun. Ya, dengan membuat akun. Apabila tidak ada kendala apapun, Bapak Ibu silakan langsung untuk masuk ke klik selanjutnya, begitu ya. Nah, namun jika terjadi darurat tadi dan Bapak Ibu dengan terpaksa harus klik buat akun, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu klik buat akun, nanti akan muncul ya. Pembuatan akun berhasil. Silahkan cek email. Nah, ketika Bapak Ibu klik buat akun, maka otomatis akunnya akan langsung terkirim ke email Bapak dan Ibu. Silakan cek emailnya ya. Nah, tapi bagaimana kalau saya sudah lengkap seperti ini misalnya ya? Kalau saya sudah lengkap seperti ini. Oke. Sini saya isi 2 ya. Lalu saya masukin lagi satu lagi. Ya, saya unggah satu lagi. Sip. Oke. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, tidak ada hal lain yang tertinggal, maka klik selanjutnya. Ya, klik selanjutnya. Akan muncul langkah kedua. Ya. Bapak Ibu di sini adalah asesmen mandiri. Sebelum ikut sertifikasi kita harus menilai diri kita sendiri bahwa memang kita mampu. Menurut kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika akan diukur kompetensinya maka kita harus percaya dengan diri sendiri. Ya, kita harus percaya dengan diri sendiri bahwa kita mampu. Begitu, ya. Nah, caranya adalah dengan mengklik semua bagian ini kompeten semuanya, tidak boleh ada yang belum kompeten. Ya. Rekomendasi untuk sebuah kompetensi hanya ada 2, kompeten atau belum kompeten. Kompeten atau belum kompeten. Nah, karena kita akan ikut uji sertifikasi, maka kita harus yakin bahwa kita sudah kompeten semuanya. Nah, nanti tinggal asesor yang membuktikan. Begitu ya. Asesor sudah membuktikan bahwa memang saya ini layak untuk diberikan rekomendasi kompeten sesuai dengan menurut saya tadi bahwa saya kompeten. Gitu. Ya, jadi tidak boleh ada yang BK di sini Bapak Ibu. Harus diklik kompeten semuanya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, di bukti pendukung ini, pilih mana yang cocok dengan aplikasi pengolah kata. Maksudnya begini, apakah saya mampu melakukan atau menggunakan aplikasi pengolah kata? Mampu. Itu kita menggunakan pengolah kata saat apa? Saat membuat buku, menulis naskah buku. Nah, berarti portofolio 1 misalnya. Kita hanya bisa memilih 1 di sini Bapak dan Ibu dan boleh tukar-tukaran misalnya. Yang ini portofolio 2, yang ini portofolio 3. Jadi silakan, mana dari setiap kriteria unjuk kerja ini yang Bapak Ibu lakukan saat menghasilkan karya yang mana? Begitu, ya. Oh, kalau yang ini nih, keselarasan jarak baris diubah sesuai persyaratan informasi dokumen. Oh, ini saya lakukan pada saat mengerjakan atau mengedit buku kedua misalnya. Seperti itu, ya. Dipilih sesuai dengan portofolionya masing-masing. Oh, jadi harus kompeten semua. Dan ini adalah langkah terakhir Bapak dan Ibu. Ini adalah langkah terakhir. Kita akan klik selesai, maka akan seperti halnya buat akun tadi, Bapak Ibu pun juga ketika mengklik selesai, maka akan terkirim akun Bapak Ibu ke emailnya masing-masing. Gitu ya. Saya akan selesaikan dengan klik selesai. Oke, mudah-mudahan email saya belum terpakai ini. Nah, registrasi berhasil, silakan cek email.
Nah, Bapak Ibu kan diminta untuk mengecek email ya. Nah, akunnya sudah dikirim Bapak Ibu. Akunnya sudah dikirimkan ya. Oke, izin sebentar saya akan buka untuk melihat akunnya. Oke, sebentar. Saya upayakan secepat mungkin. Sebentar lagi maghrib ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan email dari LSP penerbitan ya. Akan mendapatkan email dari LSP penerbitan. Seperti ini Bapak Ibu akan sedikit saya tunjukkan untuk emailnya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu dari LSP penerbitan ya. Registrasi berhasil. Nah, silakan Bapak Ibu klik, akan muncul akunnya ya. Akan muncul akunnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu silakan copy ya akunnya. Nah, kita kemana lagi nih Bapak Ibu? Kembali ke laman yang tadi Bapak Ibu. Ke laman sertifikasi. Nah, tadi kita sudah berhasil mendaftar ya. Nah, sekarang ke sini Bapak Ibu. Klik masuk. Kita masukkan alamat email kita tadi ya. Akun kita tadi. Ya. Beserta dengan passwordnya. Ya. Oke. Lalu kita klik masuk. Nah, sudah berhasil masuk Bapak Ibu. Besok tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, sementara di depan ini kosong dulu ya. Nanti baru akan muncul di tanggal 15. Ya, untuk sementara ini kosong. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu nanti ada informasi metode uji bisa dilihat di halaman dashboard ini. Ya, tapi nanti baru bisa dilihatnya tanggal 15 ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu yang tadi klik akun. Klik buat akun. Pendaftarannya belum selesai. Ya, pendaftarannya belum selesai. Nanti kita akan selesaikan. Bapak Ibu yang sudah memiliki akun sebelumnya, tidak perlu mendaftar seperti di awal seperti tadi itu. Bapak Ibu silakan login ya. Login seperti yang saya lakukan barusan. Ya. Lalu kita lanjut ke klik sertifikasi. Nah, Bapak Ibu lihat statusnya di sini ya. Kalau saya statusnya pendaftaran sedang dikonfirmasi. Artinya pendaftaran Bapak Ibu sudah selesai dan sudah masuk ke dalam sistem admin kami untuk dikonfirmasi. Mohon menunggu. Ya, mohon menunggu sampai dikonfirmasi. Bapak Ibu bisa lihat secara berkala status di sini. Ya, secara berkala status di sini. Status terakhir adalah menunggu pelaksanaan asesmen. Nah, kalau bunyinya sudah menunggu pelaksanaan asesmen, artinya Bapak Ibu persyaratannya sudah lengkap, tinggal mengikuti uji. Nanti tunggu di tanggal 15 atau di tanggal 16. Begitu, ya. Kalau seperti ini berarti masih dalam proses. Nah, bagaimana kalau tadi yang klik buat akun? Akan tertulis di sini pendaftaran belum selesai. Pendaftaran belum selesai. Kenapa? Karena tadi belum klik selesai. Ya, belum klik selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan klik di sini. Ya, tanda pensil ini akan masuk lagi ke APL 01. Ya, ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu silakan klik selanjutnya. Nah, untuk yang buat akun tadi tolong cek apakah di sini ada dokumen yang belum dilengkapi. Jika belum lengkap karena tadi tertunda, silakan untuk dilengkapi terlebih dahulu ya. Gitu. Kalau sudah, klik selanjutnya. Lalu isi APL 02-nya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu klik selesai. Nah, maka data Bapak dan Ibu akan otomatis berubah. Ya, akan otomatis berubah. Jadi Bapak Ibu harus sampai kepada klik selesai ini dulu. Begitu, ya. Itu untuk yang bagi proses buat akun. Nah, ketika Bapak Ibu nanti cek setelah klik selesai, maka akan seperti ini lagi. Ini status pertama setelah selesai mendaftar.
pendaftaran sedang dikonfirmasi. Maka berarti pendaftaran Bapak Ibu sudah berhasil. Tinggal tunggu konfirmasi dari kami. Ya, apakah Bapak Ibu memenuhi syarat atau tidak? Apakah Bapak Ibu memerlukan perbaikan atau tidak? Begitu ya. Ataukah misalnya Bapak Ibu sudah mencukupi, begitu ya, sudah mencukupi. Nah, jika di sini di statusnya bunyi silahkan lakukan perbaikan. Nah, berarti ada dokumen atau persyaratan Bapak Ibu yang kurang. Ya, sama seperti tadi Bapak Ibu silahkan klik di sini. Ya, klik ubah ini. Apa yang kurang? Dokumen apa yang kurang? Bapak Ibu cek di email. Ya. Jadi semuanya informasi akan dilarikan ke email Bapak dan Ibu. Silakan dicek. Di situ sudah berbunyi akan diarahkan oleh kami. Dokumen apa yang harus Bapak Ibu lengkapi? Dokumen apa yang kurang? Dokumen apa yang diperlukan? Itu kami sudah berikan arahannya di email. Jika sudah tahu apa kekurangannya, ya. Oh, ternyata kurang surat keterangan tadi ya, surat keterangan sebagai penelaah. Kurang surat keterangan sebagai penelaah. Silakan Bapak Ibu upload di sini, ya. Surat keterangan di sini, dokumen di sini bisa diperbaiki, bisa ditimpa, bisa diulang Bapak Ibu. Ya. Misalnya yang ini kurang nih, yang ini tidak tepat nih yang pertama ini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal timpa aja. Pilih lagi filenya, masukkan kembali filenya yang baru. Begitu. Jika sudah, klik selanjutnya, klik selesai. Begitu. Ya, klik selanjutnya, klik selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mendapatkan kesulitan. Nah, sekarang bagaimana untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun? Ya, seperti Mbak Dina nih. Mbak Dina ini sudah memiliki akun, ya. Nah, nanti Mbak Dina tidak perlu klik uji sertifikasi, tapi login atau klik masuk, tuliskan username-nya, tuliskan password-nya, lalu menuju ke sini, menuju ke sertifikasi. Nah, di sudut kanan layar saya, di kanan saya ada daftar sertifikasi. Bapak Ibu yang sudah punya akun, klik daftar sertifikasi. Akan masuk APL 01, tapi di sini Bapak Ibu hanya diminta untuk menuliskan atau mencantumkan sertifikat kompetensi yang akan diikuti. Oh, kemarin saya sudah pernah ikut penulisan artikel. Sekarang saya mau ikutnya penelaah, berarti pilih penelaah. Ya. Lalu klik pendaftarnya umum. Nah, yang lain-lainnya ini sudah terisi nih Bapak Ibu ya. Yang lain-lainnya sudah terisi, tidak perlu lagi diisi. Nah, pada tujuan asesmen, ini karena apakah Bapak Ibu nih resertifikasi atau apa nih ikut uji di sini. Makanya di sini tetap kembali kosong ya Bapak Ibu. Apabila pertama kali maka silakan klik sertifikasi. Tempat ujinya masih sama tadi, Unair. Ya. Masih sama Unair. Tanggalnya silakan dipilih. Klik selanjutnya. Masukkan dokumennya. Nah, ini kosong nih Bapak Ibu karena kan beda skema. Ya. Masukkan lagi dokumennya. Ya, jika sudah lengkap. Klik selanjutnya. Lalu ini nggak bisa saya klik selanjutnya ya karena harus diisi ya. Jika sudah lengkap Bapak Ibu klik selanjutnya. Lalu diisi lagi APL 02-nya tadi. Yang kompeten atau belum kompeten itu. Klik selesai. Nah, nanti untuk melihatnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau ini kan cuma satu ya, punya saya kan cuma satu. Nah, punya Bapak Ibu nanti akan ada tambah lagi 2, 3, 4 ke sini berderet-deret sampai bawah. Begitu. Sesuai dengan uji sertifikasi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Begitu Ibu dan Bapak untuk yang sudah memiliki akun. Jadi tidak perlu mendaftar dari awal ya. Akunnya dibongkar-bongkar lagi di emailnya. Mudah-mudahan masih tersedia. Jikapun tidak ada, silakan kontak kami. Kami akan kirim ulang ke email Bapak Ibu. Demikian. Mudah-mudahan tidak menyulitkan. Jadi Bapak dan Ibu besok hanya cukup membawa laptop. Dan apabila ada dokumen yang tercetak, terutama buku, ya, itu mohon untuk dibawa. Yang lain-lainnya silahkan simpan semuanya di dalam laptop. Jadi Bapak Ibu hanya cukup membawa komputer jinjing tersayangnya saja. Itu barangkali Bapak dan Ibu, Mbak Dina, untuk proses mendaftar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada kesulitan untuk mendaftar ke dalam sistem uji yang insya Allah mungkin akan bisa dimulai besok. Nah, malam ini boleh untuk mulai membongkar-bongkar dan mempersiapkan dokumen-dokumennya barangkali ya.
Itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Silakan jika ada hal yang akan didiskusikan, monggo. Saya ingin tanya Bu Epik ya. Silakan Kemarin Bapak. kan kita ini diberi kesempatan untuk memilih 2 Mm-mm. sertifikasi. Jadi itu mendaftarnya cukup yang seperti tadi, kemudian kita masuk lagi untuk sertifikasi yang lain gitu atau gimana? Betul, betul Bapak. Jadi kalau Bapak pertama kan Bapak belum pernah memiliki akun ya? Ya belum. Belum. Nah, Bapak mendaftar dulu untuk yang satu. Ya. Misalnya apa Pak? Artikel. Artikel. Nah, Bapak mendaftar dulu untuk yang penulis artikel ya. Mendaftar dari awal, dari klik uji sertifikasi, pilih skema penulis artikel ilmiah, lalu isi APL 01, lalu langkah 2, lalu langkah 3 sampai klik selesai. Nanti Bapak akan memiliki akun. Ya. Cek akunnya. Nah, untuk yang kedua, nah Bapak tinggal klik daftar sertifikasi Yang daftar tadi. sertifikat itu ya. Yeah. Jadi tidak perlu pilih skema dari awal lagi. Ya Bu, terima kasih. Jadi akunnya hanya satu saja Bapak Ibu ya. Untuk semua skema akunnya hanya ada satu. Boleh Ibu, silakan. Iya, Mbak Epi, kalau yang punya sertifikasi tetapi yang bukan dari LSP, itu apa kita bisa melakukan uji lagi di LSP atau sama? Statusnya sama? Sebentar, saya belum paham Ibu. Memiliki sertifikasi? Ya, kan tadi begitu saya buka akun saya yang dari LSP ini, itu ada 2 sertifikat, ada 2 sertifikasi yang tersertifikasi oleh LSP. Nah, Sebelumnya UNER sudah pernah juga melakukan hal yang sama, maksudnya kegiatan yang sama dan juga Bu Epi, tapi kan bukan LSP. Bukan LSP penerbitan. Ya, LSPPP. Ya, LSPPP, ya. Ya. Apakah yang kita dapatkan di LSPPP itu kan belum kadaluarsa ya. Itu harus kita ulang lagi di sini atau ya sudah cukup itu gitu. Kalau misalnya harus kita ulang lagi kan berarti saya bisa memilih lagi satu skema yang bisa diujikan besok biar tidak hanya satu gitu. Baik. Jadi begini, untuk di LSPPP, LSP penulis dan editor profesional, itu untuk penulis adalah penulis buku non-fiksi. Jadi buktinya bisa sangat luas ya Ibu ya. Buku referensi, buku ilmiah populer. Tapi kalau di sini Ibu sangat fokus di buku ajar. Jadi Ibu sangat spesial. Jadi kalau di LSP penerbitan, kalau dibilang kalau dokter mungkin spesialisasi barangkali ya. Sudah ada spesialisasinya. Nah kalau di LSP penerbitan ini masih dokter umum begitu Bu. Ya. Makanya sebutannya adalah buku non-fiksi begitu. Nah bisa diulang atau tidak sebetulnya secara teknis hal yang akan diujikan masih sama ya karena memang proses menulis. Hanya Ibu akan berbedanya adalah di bidang keahliannya. Yang akan berbeda adalah di bidang keahliannya. Nah, kalau di sini di penulis buku ajar, Ibu betul-betul adalah disebut seorang yang ahli di menulis buku ajar, gitu. Ya, buku ajar adalah buku non-fiksi. Tapi kalau buku non-fiksi kan tadi sangat umum ya, bisa buku referensi, bisa buku biografi dan sebagainya. Tapi kalau di buku ajar, Ibu sangat fokus. Spesialisasi Ibu adalah di buku ajar. Jadi kalau dilengkapkan, Ibu sudah memiliki sertifikat sertifikat kompetensi non-fiksi. Non-fiksinya apa nih ahlinya? Buku ajar. Begitu. Jadi ini dua sertifikat. Yang saya tanyakan bukan terkait buku ajar. Kalau buku ajar memang belum ada. Tapi yang terkait dengan jurnal atau penulis di penulis di ilmiah itu. Kalau jurnal penulis belum ilmiah ada atau ya. apa itu? Di PEP kan belum ada 4. juga. Itu kan ada 4 itu. Yang ditawarkan. Penelaah, penelaah, kemudian penulis artikel ilmiah, ya penulis artikel, ya penulis artikel itu, penulis artikel ilmiah. Itu kalau kita punya yang dari LSPP itu, apakah kemudian juga berbeda dengan yang ini? Seperti kalau yang tadi, kalau buku non-fiksi saya sudah ada karena tidak ada buku ajar, maka saya ikut ini. Ya.
Kalau Baik. kemudian artikel tadi juga berbeda, maka kan bisa ikut juga yang ini gitu. Sangat bisa Ibu. Kenapa? Karena di PEP tidak ada penulis artikel Ibu. Oh gitu ya. Adanya penulisan buku non-fiksi. Nah, penulis buku non-fiksi dengan penulis artikel ilmiah ini berbeda. Kalau penulis artikel ilmiah ini adalah Bapak Ibu yang menulis artikel di jurnal. Nah, kalau penulisan buku non-fiksi ini bentuknya buku. Ya, kalau Ibu penulis buku non-fiksi sudah oke banget, gitu ya. Nah, berarti Ibu bisa ikut di penulis artikel, karena di PEP tidak ada penulis artikel, Bunda. Begitu juga dengan penelaah. Ya, sangat spesialisasi. Ya, terima kasih. Penerbitan. Ya, Bisa, terima Ibu. kasih Mbak Epip. Makasih. Baik. Baik, ada lagi hal lain Bapak Ibu yang akan kita diskusikan? Sudah azan tampaknya ya. Baik, barangkali jika tidak ada, nanti kita masih bisa terus berkomunikasi Ibu dan Bapak ya. Tidak perlu khawatir, insya Allah saya akan bantu Bapak dan Ibu dalam proses mendaftar. Biasanya juga memang nanti kesulitan itu justru muncul ketika Bapak Ibu akan mendaftar gitu ya. Kendala-kendala ini muncul ketika akan mendaftar. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan saya secara langsung di grup. Saya kira itu saja terlebih dahulu Mbak Dina. Kita lanjutkan saja nanti di grup barangkali ya, sehubungan sudah menjelang azan maghrib. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada lisan yang kurang berkenan. Sampai bertemu di tanggal 15 dan 16. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, mungkin ada tambahan, Prof? Cukup, Mbak. Oh iya, baik. Karena sudah keterbatasan waktu dan sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan BIMTEK untuk sore hari ini. Jika dalam perjalanan daftar Bapak Ibu ada kebingungan atau apapun, bisa langsung dikonsultasikan ke Bu Epi. Langsung ya Ibu, izin kami repotkan. Repoti. Baik Bapak Ibu, sekian kegiatan kita pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Cindy.